Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga mengaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, kembali berjumpa bersama kami dalam materi tentang teknik penulisan peraturan daerah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penulisan penutup dalam peraturan daerah. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sahabat PHD yang berbahagia, perlu diketahui bahwa sistematika atau kerangka penulisan peraturan daerah terdiri atas pertama, judul, kemudian memuat pembukaan, terdiri dari frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kemudian jabatan pembentuk peraturan daerah, kemudian konsideran, lalu dasar hukum, kemudian diktum. Selanjutnya adalah batang tubuh, terdiri atas ketentuan umum, kemudian materi pokok yang diatur, kemudian ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, kemudian ketentuan penutup. Selanjutnya adalah penutup, penjelasan bila diperlukan, dan lampiran bila diperlukan. Sahabat PHD, penutup merupakan bagian akhir peraturan daerah yang memuat pertama, rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah. Kemudian juga memuat penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah. Kemudian memuat pengundangan atau penetapan peraturan daerah dan merupakan akhir bagian penutup. Selanjutnya, rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah sebagai berikut. Contoh, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah provinsi ... Berikutnya, penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah memuat antara lain pertama, tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan, kemudian nama jabatan, kemudian tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. Selanjutnya, rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan pada sebelah kanan. Selanjutnya, nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital
pada akhir nama jabatan dan diberi tanda baca koma. Contoh untuk penetapan sebagaimana di bawah ini, ditetapkan di Surabaya pada tanggal titik-titik Gubernur Jawa Timur, koma, tanda tangan, dan nama. Sahabat PHD yang berbahagia, undangan peraturan daerah memuat antara lain: pertama, tempat dan tanggal pengundangan, kemudian nama jabatan yang berwenang mengundangkan, selanjutnya tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. Selanjutnya, tempat dan tanggal pengundangan diletakkan pada sebelah kiri. Kemudian, nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. Contoh untuk pengundangan sebagaimana di bawah ini: diundangkan di Bandung pada tanggal titik-titik Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, tanda tangan, dan nama. Sahabat PHD, masih dalam penulisan penutup peraturan daerah, jika dalam waktu paling lambat 30 hari, gubernur atau bupati wali kota tidak menandatangani rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur atau bupati wali kota, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi sebagai berikut: peraturan daerah ini dinyatakan sah. Kemudian pada akhir bagian penutup dicantumkan lembaran daerah beserta tahun dan nomor dari lembaran daerah. Kemudian penulisan frase lembaran daerah dan berita daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Sebagaimana contoh di bawah ini, lembaran daerah provinsi atau kabupaten kota, titik-titik, tahun, titik-titik, nomor, titik-titik. Sahabat PHD, berikut adalah tentang penulisan penjelasan peraturan daerah apabila diperlukan. Peraturan daerah dapat diberi penjelasan jika diperlukan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentukan peraturan daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Kemudian, penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan. Kemudian, dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan daerah. Selanjutnya, naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan. Berikutnya, judul penjelasan peraturan daerah sama dengan judul peraturan daerah yang bersangkutan. Sebagaimana contoh di bawah ini, penjelasan atas peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor titik-titik tahun titik-titik tentang
ketertiban umum. Kemudian, penjelasan peraturan daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Selanjutnya, rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Sebagaimana contoh di bawah ini, angka Romawi 1, umum, kemudian angka Romawi 2, pasal demi pasal. Ketentuan berikutnya, penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir considerans serta asas-asas, tujuan atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan daerah. Kemudian, bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal ini lebih memberikan kejelasan. Sebagaimana contoh di bawah ini, angka Romawi 1, umum, 1, dasar pemikiran, titik-titik, 2, pembagian wilayah, titik-titik, 3, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan, titik-titik, dan seterusnya. Sahabat PHD, masih dalam penulisan penjelasan, jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan daerah atau dokumen lain, pengacuan ini dilengkapkan dengan keterangan mengenai sumbernya. Kemudian, dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal, harus memperhatikan agar rumusannya antara lain, pertama, tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Kemudian, tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh. Kemudian, tidak melakukan pengulangan atau materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Selanjutnya, tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum. Berikutnya, ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah tidak perlu diberikan penjelasan, karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kemudian, pada penjelasan pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan, ditulis frase cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal, tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan. Contoh yang kurang tepat seperti di bawah ini, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9. Dalam kurung, pasal 7 sampai dengan pasal 9. Cukup jelas. Kemudian seharusnya yang benar adalah pasal 7 ditulis sendiri dengan cukup jelas, kemudian pasal 8 ditulis sendiri dengan penjelasan cukup jelas, dan pasal 9 ditulis sendiri dengan cukup jelas. Selanjutnya, jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat butir, tidak memerlukan penjelasan, maka pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas tanpa merinci masing-masing ayat atau butir tersebut. Sahabat PHD, masih terkait dengan penulisan penjelasan pasal demi pasal. Terkait pasal, jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir,
dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, maka setiap ayat atau butir perlu dicantumkan penjelasan. Setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai. Sebagaimana contoh di bawah ini, dalam pasal 11 dijelaskan ayat 1 yang dimaksud dengan sistem ketelusuran adalah kemampuan suatu sistem untuk titik-titik. Kemudian ayat 2 ditulis cukup jelas dan seterusnya. Berikutnya, jika suatu istilah atau kata atau frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, maka gunakan tanda baca petik pada istilah atau kata atau frase tersebut. Sebagaimana contoh di bawah ini, dalam pasal 11 pada ayat 1 dituliskan penjelasan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan sistem ketelusuran dalam tanda petik adalah kemampuan suatu sistem untuk titik-titik. Kemudian ayat 2 ditulis cukup jelas dan seterusnya. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut adalah tentang penulisan lampiran dalam peraturan daerah apabila diperlukan. Dalam hal peraturan daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan daerah yang bersangkutan. Kemudian, lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Kemudian, dalam hal peraturan daerah memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap-tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi. Sebagaimana contoh di bawah ini, lampiran 1 dengan angka Romawi, kemudian lampiran 2 dengan angka Romawi. Berikutnya, judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri. Sebagaimana contoh di bawah ini, penulisan lampiran 1, peraturan daerah kabupaten, nomor, tahun, tentang retribusi jasa umum, retribusi pelayanan parkir, ditulis rata kiri. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang penulisan penutup, penjelasan, dan lampiran peraturan daerah. Untuk mendapatkan materi lanjutan yang lebih lengkap tentang teknik penulisan peraturan daerah, silahkan sahabat bisa ikuti terus video kami selanjutnya setiap hari Rabu dan Kamis. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.